Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang Allah muliakan, puji dan syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada pagi hari ini kita berada di tanggal 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2023 di hari Ahad pekan kedua. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan materi kajian kita dari membahas surat-surat yang terdapat dari Juz Ammah. Kita akan memetik faedah-faedahnya dengan melihat penjelasan para ulama. Sebelumnya, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim adalah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Bahkan memahaminya termasuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memahaminya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang perkara agamanya. Di antara perkara yang besar dari agama kita adalah Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi mulia alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dengan Al-Quran. Fajahiduhum bihi jihadan kabira. Maka berjihadlah engkau dengan Al-Quran kepada mereka dengan jihad yang besar. Sehingga turunnya Al-Quranul Karim kepada kita itu nikmat yang besar, nikmat yang sangat besar. Bahkan turunnya Al-Quranul Karim kepada kita untuk membersihkan hati kita, untuk memimpin kita kepada jalan yang benar. Maka tidak ada jalan yang terbaik, cara yang paling benar, kecuali kita memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar. Karenanya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dibaca. Maka adakah yang mau untuk memperhatikannya, mengingat dan membacanya? Ini baru tahap pertama, dimudahkan oleh Allah untuk membacanya. Maka kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, memahaminya. Bahkan memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim adalah tujuan pokok di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, atau hati mereka ada gemboknya? Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan lagi subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau memahami, mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari Allah,
tentulah kalian akan dapati pertentangan yang begitu hebat di dalamnya, begitu banyak. Kalau kita membaca sebuah buku jamaah, banyak pembahasan di dalamnya. Apalagi kita sebagai seorang siswa atau mahasiswa. Kalau kita nggak ngerti satu bab dalam buku tersebut, kita bertanya kepada guru kita, kepada dosen kita, apa maksud dari pembahasan ini dan perkataan ini? Lantas gimana kalau kitabullah? Kalau itu adalah Al-Quranul Karim. Kalau ucapan si penulis buku yang manusia, bisa salah, bisa benar. Bisa saja prediksinya itu salah. Bisa saja hasil penelitiannya salah, bertentangan dengan kebenaran, atau menyalahi banyak pemikiran manusia misalnya. Kita ingin tahu maksudnya bagaimana, apa tujuan dari si penulis mengatakan kalimat ini, tujuannya apa si penulis membuat bab ini dan bab itu. Kita bertanya jemaah. Lantas gimana kalau kita nggak bertanya tentang kitabullah? Apa makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim? Misalnya kita baca setiap hari dalam Al-Qur'anul Karim, dalam salat-salat kita kepada Allah minimal 17 kali. Tidakkah kita ingin bertanya, tidakkah kita ingin memahami hakikatnya? Ini perlu. Jadi memahami setiap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan tabaraka wa taala termasuk memahami hakikat agama. Yang Allah Azza wa Jalla sematkan kebaikan bagi mereka yang mau memahami agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Kata para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari menyebutkan hadis yang ini mengisyaratkan bahwasanya di antara model kebaikan yang Allah berikan, Allah jadikan si hamba faham tentang urusan agama. Itu pemahaman kebalikannya, jika Allah tidak menghendaki kebaikan bagi sang hamba, Allah enggak jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Memahami urusan agama, pintu terbesarnya adalah memahami Al-Qur'anul Karim. Paham apa yang dimaksud dengan firman Allah Tabaraka wa taala. Meskipun kita enggak jadi seorang ustaz, bukan jadi seorang ulama, tidak, yang penting kita bisa faham dengan cara kita belajar. Makanya memahami ayat-ayat Al-Quran ini perkara yang bagus, Masya Allah. Sampai para sahabat Nabi itu tidak akan pernah beranjak dari 10 ayat yang mereka dapati dari Nabi SAW sampai kami faham dan kami mengamalkan isinya. Itu menunjukkan antusias yang tinggi para sahabat Rasulullah SAW. Padahal mereka orang Arab asli, tahu bagaimana Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Nah, kita juga harusnya semangat jemaah. Apalagi yang kita bahas ayat-ayat yang biasa kita baca dalam salat-salat kita kepada Allah di juz 30 yang umumnya kaum muslimin begitu akrab dengan surat-surat pendek ini. Bahkan menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah anak-anak kita, di TPA anak-anak kita, di madrasah-madrasah anak-anak kita. Bahkan juz 30 adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim, surat-suratnya pertama kali kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Kita suruh baca, kita suruh hafal. Kita juga harus mengerti agar salat kita semakin nikmat. Karena apa yang kita baca kita faham maknanya. Apa yang kita baca kita ngerti apa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita baca itu kita meresap dalam hati kita, karena kita bisa memahaminya dan mentadabburi ayat-ayatnya. Ini jamaah yang memuliakan. Makanya kita perlu menghadirkan penjelasan para ulama tentang ayat-ayat yang kita baca dalam juz 30, juz Ammah. Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas surat Quraisy. Ya. Surat apa jemaah? Surat Quraisy. Setelah kita membahas surah Al-Ma'un,
kita membahas surah Quraisy yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bisa memahaminya dengan baik. Karena surat ini salah satu surat yang berbicara khusus tentang keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surat ini, kata sebagian para ahli tafsir, surat yang menjelaskan tentang muqaddimah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mempersiapkan untuk lahirnya seorang Rasul, mempermudah perjalanannya, melapangkannya, agar orang-orang Quraisy yang hidup di Mekah ini kala itu telah mengetahui tentang dakwah para al-anbiya war rusul. Ya, khususnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana di situ ada peninggalan dakwah Ibrahim, ada Baitullahil Haram Ka'bah, Makkah al-Mukarramah. Bahkan sebagian syariat dikerjakan oleh masyarakat Quraisy, haji, umrah. Mereka berhaji. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berhaji. Dan haji yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan haji yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Nabi wukuf di Arafah, sementara orang-orang Quraisy mereka tidak wukuf di Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Karena mereka menganggap Arafah itu bukan tanah haram, tapi tanah halal. Ngapain kita keluar dari tanah haram ke tanah halal? Sehingga orang-orang di kala itu ketika mereka pergi haji di waktu musyrikin, di waktu jahiliyah, mereka enggak wukuf di Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Dan Nabi wukuf di Arafah. Nabi wukuf di Arafah, menyalahi apa yang telah dikerjakan masyarakat Quraisy dan mengikuti apa yang telah diperintahkan Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan wukuf di Arafah. Surat ini jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membicarakan kepada kita tentang nikmat Allah yang begitu besar, nikmat yang dilupakan. Khususnya bagi penduduk Mekah. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan mereka kemudahan dalam aktivitas jual beli mereka. Mereka adalah orang-orang yang biasa melakukan perjalanan jual beli di musim panas dan musim dingin. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan surat ini untuk mengingatkan nikmat mereka yang besar ketika Allah Azza wa Jalla menghancurkan pasukan bergajah, surah Al-Fil. Sehingga sebagian salaf, di antaranya Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, berpendapat antara surat Quraisy dengan surah Al-Fil itu satu sebenarnya. Itu satu. Ada sebagian para ulama salaf kita yang memahami demikian rahimahumullah taala. Karena surat Quraisy ini mengingatkan kepada suku Quraisy akan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla, pertolongannya ketika Raja Abraha datang untuk menghancurkan Mekah, Ka'bah, dan tak ada seorang pun yang bisa menghalaunya kecuali Allah Rabbul Alamin yang mengutus burung ababil. Sehingga Allah Azza wa Jalla menghancurkan pasukan bergajah hanya karena apa? Hanya karena untuk melestarikan kebiasaan orang Quraisy yang mereka berdagang di musim panas dan musim dingin, yang nantinya akan lahir di tengah-tengah mereka seorang Nabi dan Rasul. Makanya surat ini surat yang besar. Sehingga kata sebagian ulama, tahaddathat as-suratu an ni'amillahil jalilah ala ahli Makkah haitsu makkanahum min at-tanaqquli wa hurriyati tijarati ila al-Yaman syita'an wa ila Syami sayfan li tawfiri thawratil ghina wa ma an'ama bihi alaihim min al-amn wal istiqrar duna niza'in min ahadin fa amarahum bi ibadatihi wa tauhidihi bir rububiyyati. Ayat ini atau surah ini membicarakan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah. Itu nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Azza wa Jalla meneguhkan mereka di Mekah, karena mereka orang Quraisy adalah suku yang besar yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla amanah untuk mengurus Ka'bah.
Dan itu turun-temurun. Karena suku Quraisy adalah suku yang nasab mereka menyambung kepada Adnan, Adnan terus nyambung kepada Ismail, Ismail kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang Allah wariskan Mekah dan isinya Ka'bah Baitullahil Haram kepada suku Quraisy. Sehingga Allah Azza wa Jalla menetapkan ketuduhan mereka. Orang-orang yang menghancurkan suku Quraisy, orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullahil Haram, Allah enyahkan. Untuk apa? Untuk melestarikan kondisi Quraisy. Sehingga mereka aman berjalan di muka bumi ini. Mereka berjalan, mereka berdagang ke Yaman, ke negeri Syam, yang itu merupakan lokasi yang sangat jauh dari Mekah. Mereka diberikan keamanan oleh Allah karena orang-orang sekitar itu begitu mengagungkan dan memuliakan mereka sebagai pengurus Ka'bah. Bayangin jemaah. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan mereka keamanan. Mereka aman loh. Mereka lalu lalang ke Yaman, mereka lalu lalang ke Syam, tidak ada yang mengganggu. Karena mereka diketahui mereka adalah para pengurus Ka'bah Baitullahil Haram. Ya, ini surah Quraisy ini membicarakan kondisi mereka jemaah. Sehingga datang penduduk Yaman, Abraha, dengan segala kesombongannya dan kebodohannya, kata ulama, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Allah hancurkan dalam waktu sekejap. Hanya karena Allah Azza wa Jalla ingin melestarikan Quraisy, karena mereka adalah pemegang amanat untuk melestarikan Ka'bah Baitullahil Haram. Lihat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi suratu laha silatun bis suratil lati qablaha. Surat ini, surat Quraisy ini memiliki hubungan yang begitu erat dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Idh anna surat allati qablaha fiha bayanun minallah, bayanun minatullahi azza wa jalla ala ahli Makkah. Karena surat sebelumnya Al-Fil menjelaskan tentang bayanun, penjelasan tentang nikmat Allah Azza wa Jalla kepada penduduk Mekah, bima fa'ala bi ashabil fil alladhi qasadu Makkah lihadmil Ka'bah. Yang Allah Azza wa Jalla memperlakukan orang-orang yang datang membawa gajah di ashabul fil untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah jelaskan dalam surat ini nikmat yang besar, ya, ala ahli Makkah, ala Quraisy. Sampai kata ulama sekali lagi, sengaja Allah turunkan surat ini hanya untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang besar, bahwasanya mereka diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Raja Abraha, yang tak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkannya. Untuk melestarikan kebiasaan orang Quraisy itu berdagang di musim panas dan musim dingin. Ya, dan mereka berdagang itu setahun 2 kali, Pak. Wa huwa illa fahum marrataini fis sana, marratan fis shaif wa marratan fis syita. Mereka berdagang ke luar negeri, keluar dari kota Mekah, berjalan setahun 2 kali, pada musim panas dan musim dingin. Ya, mereka musim panas, mereka ke negeri Syam. Ketika musim dingin, mereka ke negeri Yaman. Enggak ada yang menghalanginya, jemaah. Semuanya ada kemudahan dari Allah Rabbul Alamin. Ketika Raja Abraha untuk menghancurkannya, Allah hancurkan. Hanya karena apa? Hanya karena ingin memelihara kebiasaan Quraisy yang mereka mengadakan perjalanan. Karena negeri mereka negeri yang bisa diharapkan dari segi geografisnya. Dulu Mekah itu tandusnya luar biasa. Sekarang banyak kenikmatan, dan itu diantaranya berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nanti dijelaskan insyaallah. Ya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, surat Quraisy ini adalah surat yang ke-106. Ya.
surat ke-106 dan ayatnya berjumlah 4 ayat menurut kesepakatan para ulama. Dan surat ini diturunkan di Mekah. Sebagian ulama ada mengatakan di Madinah. Saya bacakan ayatnya. Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ayat yang pendek jemaah. Ya. Ayat yang menunjukkan keluasan rahmat Allah, padahal mereka dahulunya orang kafir. Ya. Tapi nanti di tengah-tengah Quraisy lahir seorang nabi dan rasul yang akan mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah, dan Allah mengisyaratkan falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Selain mereka Allah selamatkan dari Abraha, dan Allah Azza wa Jalla berikan mereka kenikmatan berupa makan dan rasa aman di negeri mereka, dan Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Harusnya mereka beribadah kepada Allah, bukan kufur, bukan ingkar kepada Allah. Ya. Dan ini isyarat buat kita. Kalau kita tinggal di sebuah negeri yang aman, yang damai, kenikmatan, makanan, minuman tersebar di mana-mana, maka sudah menjadi konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Kita menyembah Zat yang telah memberikan kita nikmat berupa keamanan negeri dan juga makanan. Negeri kita negeri yang aman tidak? Indonesia negeri kita negeri yang aman, alhamdulillah. Coba kita lihat negeri yang lainnya. Lihat bagaimana sebagai negeri Islam Yaman, kayak apa mereka hancurnya. Peperangan gak pernah usai. Lihat Syria, lihat Libya, banyak orang ditembak gak jelas. Indonesia alhamdulillah jamaah, aman. Aman alhamdulillah. Kita mau sholat aman, kita mau pergi haji aman, kita mau umroh aman, kita mau kerja aman, kita mau dagang aman, kita mau bekerja apapun aman. Falillahilham. Karena nikmat aman ini nikmat yang paling besar. Sampai Nabi SAW memberikan isyarat yang besar tentang nikmat keimanan dan juga keamanan dalam negeri, dalam diri, dalam rumah tangga. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Lihat, Masya Allah. Barang siapa yang dalam pagi harinya dalam kondisi aman, dalam keluarganya aman, enggak cekcok dengan anak istri, dia aman dalam bekerja, aman dalam rumah tangganya, aman di negerinya, aman kata Nabi, asbaha minkum aminan fi sirbih, aman. Apalagi mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Orang sehat makan apa aja enak, betul enggak? Saudara makanan, wah kolesterol, ya kan? Kata Nabi mu'afan fi jasadi, badannya sehat, apapun yang dia makan, apa yang dia minum, gak pernah komentar. Kenapa? Badannya sehat. Nikmat atau tidak? Nikmat. Apa kata lagi kata Nabi sallam? Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk sehari dia hidup. Negerinya aman, badannya sehat, punya makanan. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan Allah bentangkan bagi dia dunia.
Masya Allah. Enggak kudu-kudu kita jadi orang kaya, Pak. Rumah tangga kita aman. Badan kita sehat, kita bisa makan. Tidur kita insya Allah pulas. Ibadah kita lancar. Nikmat atau tidak? Nikmat. Dan ini yang Allah berikan kepada masyarakat Quraisy di kala itu. Makanya lemah mengatakan di akhirnya, wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Dari apa? Dari rencananya Abraha ingin menghancurkan Mekah dan Ka'bah. Negeri mereka tandus, terkadang mereka khawatir tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan. Ternyata Allah jadikan air itu mengalir, di antaranya Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai hari ini. Lihat bagaimana Arab Saudi, negeri Mekah, itu Zam-Zam disebar. Bahkan punya rencana ya, dari sumur Zam-Zam dibikin tuh pipa sampai ke Madinah. Madinah 400 km, Pak. Orang yang di Madinah bisa minum air Zam-Zam dari Mekah. Enggak kudu-kudu capek, enggak kudu-kudu beli, di sana disebar. Buah-buahan Masya Allah di mana-mana. Di sana buahnya itu beda dengan buah Indonesia, dari bentuknya, dari rasanya, dari warnanya. Masya Allah. Allah janjikan allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan. Nah, ini surat ini, Pak. Makanya dalam surat ini Allah mengisyaratkan akan nikmat yang besar. Jangan kita lupakan nikmat Allah. Ya. Jamaah yang Allah muliakan. Ini surat Quraisy, 4 ayat, singkat padat, berisi penjelasan tentang nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Dan ayat ini turun khusus berkenaan dengan suku Nabi, suku Quraisy, suku yang paling top di masanya, suku yang paling mulia. Nasab mereka menyambung kepada Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya Allah Azza wa Jalla menjanjikan akan terbit risalah kenabian dari keturunan Ibrahim. Bahkan itu berkat doanya Ibrahim. Wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah utus di tengah mereka penduduk Mekah seorang rasul. Itu doanya diijabah oleh Allah 6.000 tahun yang lalu dengan jaraknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan jarak antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah 6.000 tahun jamaah. Allah ijabah kota Mekah, kota yang aman, kota yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah utus tengah mereka seorang rasul yang mendakwakan kepada agama Allah, dan ini syarat fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Masya Allah. Padahal Ibrahim bukan asli penduduk Mekah, Pak. Ibrahim dari mana? Dari Irak. Beliau domisili aslinya di Babilonia, Babylon. Ya. Lalu hijrah setelah dibakar oleh Raja Namrud. Dan tidak ada yang beriman di kala itu kecuali beliau dan keponakannya Lut. Ketika Ibrahim ingin keluar dari kota Babilonia, di pintu gerbang ketemu Lut. Lut beriman kepada Allah, dan Allah utus Lut ke negeri Sodom. Lut adalah anak dari saudaranya Ibrahim, berarti keponakannya. Dan Ibrahim di kala itu usia kata sebagian ulama 27 tahun. Dan dia keluar dari kota Babilonia setelah menikah dengan Sarah. Habis dibakar. Gak ada menolongnya kecuali Allah Rabbul Alamin. Di berjalan ke Mesir, jalan kaki jamaah, jalan kaki. Sampai di Mesir diganggu oleh Raja Mesir Firaun. Kata Ibrahim, kau jangan bilang istriku, bilang aja engkau adalah saudaraku, saudara seiman. Karena saya tidak mengetahui orang yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku, kecuali engkau. Itu Sarah. Ma'ruf kisahnya kan, mau dipegang sama Raja Mesir, tangan langsung nggak bisa bergerak. Ya, digoda, diganggu. Lalu apa lagi? Dikasih hadiah. Seorang budak wanita namanya siapa? Hajar. Berjalan waktu, Ibrahim belum punya anak, hampir menembus angka 80 tahun. Allah syariatkan khitan bagi Ibrahim, belum punya anak. Setelah itu
Sarah merasa dirinya nggak bisa memberikan keturunan. Maka perintahkan Ibrahim menikahi Hajar. Bahasa kitanya, bang, nikah lagi sama Hajar. Saya nggak punya anak. Ibrahim cinta kepada Sarah, tapi karena dia butuh seorang anak dan Sarah belum menunjukkan tanda-tanda kehamilannya, maka Sarah mengisyaratkan agar Ibrahim menikahi Hajar. Menikahlah dengan Hajar, hamil. Timbul rasa cemburu dalam diri Sarah. Apalagi ketika kelahiran Ismail, semakin cemburu Sarah. Makanya Imam Ibrahim dipisahin. Sarah di Filistin, Hajar di Hijaz. Maka Ibrahim pun hijrah dari Palestina. Ya. Dan Hajar ketika itu menggendong bayinya Ismail, memakai baju biasa, baju dia pakai untuk bekerja karena dia ada seorang budak. Budak dikasih hadiah dari Raja Fir'aun agar Sarah tahu bahwasanya saya ini adalah seperti yang kau bayangkan, bukan sainganmu, walaupun saya istri keduanya Ibrahim. Begitu maksudnya. Maka tetaplah wanita terbakar cemburu. Sehingga kata Aisyah, wanita mana saja kalau lagi cemburu dengan wanita yang lainnya, nggak bisa membedakan mana gunung, mana lembah, mana bukit. Rata semua. Tertutup dengan pandangan cemburu. Itu kata siapa? Kata Aisyah. Lihat, sampailah ke negeri Mekah. Ya, nggak ada apa-apa di sana itu. Kosong melompong. Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, maka Ibrahim menempatkan di situ. Apa kata Allah? Ya, dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, enggak ada yang beriman kepada Allah kecuali 3 orang, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Tambah satu siapa? Lut, berempat. Di muka bumi di kala itu jamaah, enggak ada orang beriman kecuali 4 orang ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada penghuninya, enggak ada tanam-tanaman, dekat tempat rumahmu Baitullahil Haram yang dihormati. Kata sebagian ulama, Ibrahim menempatkan di situ karena di situ ada fondasi Ka'bah yang nanti sama Ibrahim didirikan. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan khilaf para ulama siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Dan mengatakan malaikat meletakkan batu pertama. Dan mengatakan Nabi Adam. Ada mengatakan Nabi Syit, anaknya Nabi Adam. Ada mengatakan Ibrahim langsung yang meninggikannya. Dan sebagian ulama mengisyaratkan yang meletakkannya adalah siapa? Malaikat. Kenapa? Karena Ibrahim hanya meninggikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan dan meninggikan bangunan Ka'bah, menunjukkan udah ada fondasi sebelumnya. Dan keduanya mengatakan, ya Rabb kami, terimalah amal soleh kami. Engkau maha mendengar lagi maha mengabulkan doa-doa hamba. Ya jamaah, lalu besarlah ya kondisi di sana. Ibrahim meninggalkan Hajar sama siapa? Ismail yang masih merah. Berbalik lagi ke negeri Syam untuk tinggal di sana bersama Sarah. Hajar manggil-manggil, Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim hanya menatap sebentar. Kata Hajar, Allahu amarakum bihadza. Allahkah yang perintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Kata Ibrahim, Allah. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau gitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Lihat tawakalnya tinggi. Coba
Kalau kita tinggal nih di Palasari, kagak ada orang, kita doang, bisa tawakal nggak? Belum tentu. Ini nggak ada orang, Pak. Ini Ibu mengatakan nggak ada siapa-siapa ya Allah. Saya tempatkan istri dan anakku ya Allah. Nggak ada siapa-siapa di situ ya Allah. Apa kata Hajar? Allah yang suruh engkau ini? Iya. Kalau gitu Allah nggak akan sia-siakan kami. Lihat tawakalnya teman-teman. Lihat tawakalnya seorang ibu. Nggak ada orang. Perbekalan juga sangat minim. Sehingga ketika dia haus, Ismail menangis meronta-ronta, Sarah larikan ke sofa, ke Marwah 7 kali berharap ada orang. Maka menjadi ritual apa? Ibadah haji dan umrah ke Mas'ah. Lari sofa, Marwah, sofa, Marwah, sofa. Maka di situ Allah berikan apa? Air Zam-Zam. Lihat. Ini cikal bakal terjadi di negeri Mekah, jemaah. Maka Ibrahim tumbuh besar, menikah dengan sebagian orang dari suku Jurhum, suku yang datang minta izin kepada Ummu Ismail untuk minum air. Kata Ismail, silakan tinggal di sini, tapi air milik saya. Jangan kamu anggap ini akan milik dirimu. Ya, saya akan tinggal di sini dan saya akan izin kepada Anda untuk minta air. Gitu. Akhirnya nikah dengan sebagian wanita dari suku Jurhum, suku Arab. Maka Ismail belajar bahasa Arab dan bahasanya lebih fasih dibanding orang Arab itu sendiri. Lahir dari Ismail terus keturunan sampai ke Adnan, Adnan sampai ke Qusay, Qusay terus sampai ke Bani Hashim, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana silsilahnya itu, jamaah. Dan Allah sebutkan Quraisy untuk mengenang nikmat itu kepada mereka. Ya. Nah ini. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menilik lebih jauh ya tentang surat ini, surat Quraisy ini, bahwasanya surat ini Quraisy itu enggak ada alif lamnya, ya kan? Al-Maun ada alif lam. Al-Fil ada alif lam. Al-Fatihah rata-rata ada alif lamnya. Yang tidak ada alif lamnya diantaranya Quraisy, surah Quraisy, surah Toha, surah Nun, surah Qaf. Diantaranya Quraisy nggak ada alif lam. Umumnya nama-nama dalam Al-Quran menggunakan alif lam. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas. Dan ini di juz 30 surah Quraisy cuman satu. Selebihnya pakai alif lam. Ya. Kenapa? Karena penyebutannya seperti itu kata ulama. Ya, penyebutannya seperti itu. Hadirin yang Allah muliakan. Surah Quraisy ini sekali lagi ada 4 ayat. Sebagian ulama menyebutkan terdapat 17 kata dan 74 huruf. Kita baca Quraisy, Laila fi Quraisy, ada 74 huruf. Kalikan 10. Berapa? 740. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang baca Al-Qur'an satu huruf diganjar 10 kali lipat kebaikan. La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Saya enggak bilang sama kalian alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa? 3. Dan satu kebaikan berbalas 10 kali lipat. Kalau jamaah baca alif lam mim 30 kebaikan. Kalau jamaah baca surah Quraisy itu ada 74 huruf, maka 740 kebaikan. Masya Allah. Dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Allah memberikan keutamaannya ala man yasha'u min ibadih, menurut apa yang Allah kehendaki dari antara para hambanya. Makanya rugi kalau kita nggak baca Quran, Pak. Rugi.
Ya, demi Allah rugi. Kalau kita ditakdirkan berbuat dosa kepada Allah sehari 1000 aja, kita baca Quran 1 juz aja, itu sudah bisa menghapus kesalahan kita. Apa kata Allah? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu ayat mengatakan innal hasanat yudhhibunas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan. Makanya rugi kalau kita nggak baca Al-Quran jamaah. Rugi demi Allah rugi. Karena kebaikan begitu banyak. Ya, semakin kita banyak baca Quran, semakin hati kita merasa nikmat dengan Quran. Berlama-lama dengan Quranul Karim, semakin banyak pahala yang kita dapati, semakin berkurang dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau kita datang berjumpa dengan Allah dengan dosa kita begitu banyak, kita akan bangkrut. Kita harus hadapi dengan baca Quran di antaranya. Karena kebaikan yang begitu banyak. Ini surah Quraisy, ya, surah yang besar yang agung. Utamanya bahasa Allah luar biasa. Ya, kemudian jamaah, kenapa dinamakan Quraisy? Apa sih arti Quraisy? Dan siapa sih Quraisy itu? Para ulama mencoba untuk menilik lebih jauh tentang mana Quraisy. Kita tahunya Quraisy itu hanya sebatas suku yang besar, suku yang paling mulia di tengah bangsa Arab. Sukunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada 4 makna kata ahli bahasa tentang makna Quraisy. Yang pertama, Quraisy itu berasal dari kata taqarrush, yang artinya mengumpulkan harta dengan cara berdagang. Makanya dalam surah ini Allah sebutkan bagaimana perdagangan orang-orang Quraisy. Untuk zaman sekarang, Pak, mungkin mereka pantas kalau dikatakan sebagai eksportir dan importir. Mereka mengekspor barang-barang dari Mekah ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Selesai mereka berdagang di sana, mereka beli barang-barang dari Syam pulang ke negeri Mekah. Mereka berdagang lagi. Mereka jual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Mereka selesaikan perdagangan di sana, dapat untung. Mereka belanja lagi di negeri Syam. Dia masukkan barang-barang ke dalam negeri Mekah. Waktu Umar bin Khattab masih musyrik, Pak, dia bilang kepada bapaknya, kepada abahnya, itu siapa? Khattab. Khattab ini orang yang sangat zalil, yang kasar. Umar tiap hari suruh mandiin mulu tuh apa? Onta. Tinggalnya di pegunungan. Umar hampir-hampir nggak pernah pulang tiap hari. Dia bosan dengan kehidupan di sana. Dia bilang, bapak berikan aku uang untuk berdagang. Khattab marah. Tattajir? Engkau berdagang dari mana? Min mali abi Khattab, dari harta bapakku Khattab. Anda kan bapak saya minta uang. Engkau kira engkau lahir ditumpukan uang gitu. Engkau kira engkau lahir ditumpukan uang. Kalau bahasa orang kita, emangnya punya pohon duit gitu. Ini ucapan ini dikatakan oleh Khattab. Maka Umar dengan sedih dia pulang ke rumah. Datang saudaranya Zaid bin Khattab, kakaknya Umar, lebih tua. Dikasih uang segepok, isinya uang emas. Nih, dagang sana. Bingung. Yang ngurus onta siapa? Aku ngurus onta, aku berdagang. Tapi pulang dari negeri Syam, kabarkan kepadaku tentang cantiknya para bangunan megah dan cantiknya para wanita. Umar senyum aja. Waduh, ada udang di balik batu. Umar berdagang. Sampai di kota Syam, negeri Syam bersama rombongannya, di antaranya bersama Abu Sufyan. Umar masih muda. Janggutnya enggak terlalu lebat, dia pemuda yang berusia di bawah 20 tahun. Karena Umar masuk Islam 27 tahun, lebih lama 7 tahun dibanding abangnya Zaid bin Khattab. Lihat, Umar berdagang jamaah. Dia bawa dagangan dari Mekah, dihabiskan di sana, pulang dari negeri Syam, dibeli barang dari negeri Syam, didagangkan di Mekah. Mereka eksportir dan juga importir. Sehingga kalimat Quraisy artinya apa? Itu mereka yang mengumpulkan harta dengan cara berdagang. Dan berdagang kata Nabi di antara 70 pintu rizki. Jadi berdagang itu sebab-sebab datang rezeki jamaah. Dagang apapun selama halal. Ya. Ini pertama. Yang kedua, Quraisy adalah berasal dari kata qarasya, itu mengumpulkan harta, mirip dengan yang pertama. Artinya mengumpulkan harta.
Yang ketiga, kata ulama, Quraisy berasal dari kata at-takrish yang artinya at-tajmi', mengumpulkan. Jamaah tahu kakek Nabi itu Qusay bin Kilab. Ya. Nasab Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Nah, Qusay bin Kilab ini dinyatakan oleh sebagian besar para ulama adalah kakek Nabi yang berhasil mengumpulkan orang-orang Quraisy, yang mengembalikan titah Quraisy sehingga mengumpulkan masyarakat keluarga besar Quraisy untuk tampil di samping Ka'bah karena mereka dulu berpencar. Nah, Qusay bin Kilab ini kakeknya Nabi yang begitu hebat, yang perkataannya menjadi undang-undang bagi negeri Mekah, yang ucapannya merupakan sebagai komando. Siapapun gak boleh melanggar ucapan Qusay bin Kilab. Dialah yang mengumpulkan semua masyarakat Quraisy untuk tinggal di samping Ka'bah yang tadinya berpencar dan berpecah belah. Qusay bin Kilab. Sifat ini diwariskan dari kakeknya Nabi Qusay bin Kilab kepada Abdul Muttalib dan masuk ke dalam darahnya Nabi SAW yang berhasil mengumpulkan manusia. Nah, ini Qusay bin Kilab. Sebagian ulama mengatakan yang namanya Quraisy adalah Fihir bin Malik. Ini yang paling tepat. Fihir bin Malik ini adalah Quraisy yang menjadi penguasa Ka'bah di kala itu. Lalu sama Qusay bin Kilab dikembalikan lagi. Ya, Qusay bin Kilab. Karena Nabi dari keluarga Bani Hashim. Ya, Bani Hashim dari Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf ini punya berapa anak? Ya. Dan diantaranya keluarganya Bani Khuzaimah dan sebagainya. Nah, disebut Quraisy tadi apa? Tajmi', mereka mengumpulkan. Dan orang yang berhasil mengumpulkan masyarakat Quraisy kala itu adalah Qusay bin Kilab, datuknya Nabi, leluhurnya Nabi SAW. Berarti Nabi itu punya darah kepemimpinan jamaah, punya bakat menjadi seorang pemimpin, dan itu tercermin lihat pada peristiwa membuat Ka'bah, ya kan? Ka'bah kan sempat rusak, sempat runtuh. Siapa yang pertama kali siapa yang pada akhirnya meletakkan Hajar Aswad? Rasulullah. Ya. Kata sebagian ketuanya kan masyarakat Quraisy waktu itu bertengkar jamaah selama 4 atau 5 hari. Di antara mereka sudah ada yang mencelupkan tangan mereka ke dalam darah untuk berperang kalau mereka dikasih kesempatan meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Kenapa? Karena waktu itu meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah sebagai gengsi yang besar. Hampir terjadi pembunuhan setelah mereka membangun Ka'bah. Padahal Ka'bah belum sempat renovasinya sempurna karena dananya kurang. Kata pemimpin mereka, udah nggak usah ribut-ribut. Besok lihat aja, siapa yang pertama kali masuk ke masjid, dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Rasulullah SAW. Dan mereka menghampiri, hadza al-amin, nardo, kami ridha kepada dia, ini al-amin. Maka Rasulullah meletakkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad dan memanggil semua suku Quraisy untuk memikulnya dengan ujung-ujung sorban. Sampai depan Ka'bah, Nabi ambil, Nabi letakkan sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan inilah orang yang tepat. Jadi Nabi punya bakat kepemimpinan dan itu isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam masalah meletakkan Hajar Aswad mereka berselisih, maka Nabi memutuskan perkara di antara mereka. Itu isyarat bahwa Nabi akan menjadi pemimpin di tengah mereka sebagaimana datuknya terdahulu. Masya Allah. Ya, ini mana keberapa ya kawan? Ketiga. Yang keempat, artinya serupa dengan kata takrish yang artinya memeriksa. Ini apa namanya kata para ulama ya secara bahasa. Yang keempat, Quraisy adalah bentuk tasgir dari
Quraisy. Jadi Quraisy yang berarti sejenis ikan hiu yang besar. Dahulu kakek Nabi yaitu An-Nadhr pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu yang besar dinamai dengan nama Quraisy, sehingga penumpang pada takut. Lalu An-Nadhr menombaknya sampai mati. Jadilah dinamakan dengan Quraisy. Dulu ikan gede-gede, Pak. Bahkan sebagian sahabat Nabi ketika Nabi utus berjihad, berperang, lewati pesisir pantai, mereka lihat ikan itu sudah mati dan sisa tulang belulangnya. Mereka naik unta dan mereka bisa masuk ke dalam tulang belulang ikan itu masuk. Berarti kan tinggi banget. Ikan gede-gede. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang paling kuat menunjukkan bahwasanya kalimat Quraisy artinya adalah mengumpulkan. Karena masyarakat Quraisy dikumpulkan di situ. Dan yang kedua, aktifnya mereka dalam masalah perdagangan. Dan masyarakat Quraisy itu ya masyarakat yang gemar berdagang. Karena di sana di Mekah itu nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa, Pak. Tanahnya tandus. Bercocok tanam hanya ada di kota Madinah. Jarak 480 km dari Mekah. Kalau teman-teman umroh itu jalan naik mobil itu dari Mekah ke Madinah itu bisa 4 jam kalau naik mobil, nggak pakai berhenti. Di sana kagak ada halte, pom bensin cuma satu, bensin habis masalah deh. Iya serius. Sekarang ada kereta alhamdulillah, cuma 2 jam ditempuh, 480 km. Belum lagi ada kereta itu naik mobil, Pak, 4 jam. Nggak berhenti, Pak, kecuali ke rest area cuma satu tuh juga kalau nggak salah. Cuma pipis, minum, isi bensin. Udah. Bensinnya habis, udah deh. Bingung kita mau lewat mana. Orang jalan lurus mulu, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Nggak ada lampu merah, Pak. Bener. Makanya mobil di sana itu bagus-bagus pada penyok. Kenapa? Sering terjadi kecelakaan. Nggak ada lampu merah, jarang. Jalannya mulus. Maunya tuh ngebut aja. Serius. Ya. Makanya disebut mereka berkumpul di situ. Dan aktivitas mereka berdagang. Ya. Nah, kenapa dinamakan Quraisy juga? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya suku Quraisy itu, ya, ini sebagaimana mengatakan berasal dari keturunan Nadhr dan Kinanah. Kinanah ini kata sebagian ulama adalah suku yang besar. Itulah disebut kenapa Quraisy, mereka berkumpul di situ. Dan Nabi dari Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah. Kinanah itu salah satu anaknya Ismail sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, zaman cerita Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya perdagangan mereka tuh ke negeri Syam, ke negeri Yaman itu sejak zaman dahulu purbakala. Mereka tidak akan berhenti berdagang itu walaupun terjadi peperangan di antara mereka sendiri. Peperangan gara-garanya sepele jamaah. Gara-gara balap kuda, perang. Gara-gara wanita, perang. Gara-gara air, perang. Itu suku-suku dulu seperti itu. Tapi perdagangan mereka terus berjalan. Ya. Nah, jawab cerita Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan 4 keutamaan tentang suku Quraisy atau bahkan lebih. Ya, sebagaimana hadis dari Zubair bin Awam, ada 7 keutamaan yang Allah berikan kepada Quraisy dalam hadis Tabrani. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya. Di mana disebutkan ada 7 keutamaan tentang Quraisy itu sendiri. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang pernah menyembah Allah dalam 10 tahun. Di saat tidak ada orang yang menyembahnya melainkan hanya suku Quraisy. Walaupun mereka terkadang mencampur dengan berbagai macam bid'ah. Suku Quraisy itu, Pak,
pergi haji, Pak. Haji mereka kadang apa? Ditambah-tambahin. Ya, mereka haji telanjang terkadang. Telanjang bulat. Wanitanya juga demikian, tapi wanita itu tawafnya itu di kala malam hari. Karena orang-orang dulu tuh kalau haji itu, Pak, mereka menambah-nambah dari apa yang telah diajarkan Nabi Ibrahim. Sampai di antara mereka ada telanjang. Kenapa sampai bisa telanjang? Karena ada dua hal. Pertama, mereka kalau mau tawaf itu mesti beli baju baru. Habis tawaf, baju barunya dibuang. Yang kedua, minjem sama masyarakat Mekah, khususnya dari kalangan Bani Hashim keluarga Nabi SAW. Kalau mereka nggak dapat itu, mereka telanjang. Jadi mereka orang yang menyembah Allah tapi dengan berbagai macam tambahan-tambahan yang batil. Yang kedua, di antara kota masuk Quraisy, Allah Azza wa Jalla selamatkan mereka dari siapa? Abraha. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat khusus dalam Quran dengan sebutan Quraisy, dan ini hanya satu dalam Quran. Surat Quraisy. Yang keempat, Allah utus para nabi dan rasul yang terakhir dari kalangan Quraisy, itu siapa? Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai membuat iri orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berkeinginan nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israil. Ternyata dari bangsa Arab, dari suku Quraisy yang nggak bisa baca tulis. Bangsa yang dianggap nggak ada karena tertutup dengan apa? Gurun-gurun pasir dan peperangan di antara mereka sesama bangsa Arab. Nggak dilihat, nggak dilirik. Sampai Allah utus Nabi Muhammad SAW berdakwah 23 tahun, menampakkan cahaya keimanan sampai menguasai dunia, 2/3 dunia. Sempat di tangan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, sesungguhnya kerajaan umatku akan menembus cakrawala timur dan barat. Dan terjadi. Lihat, kata para ulama, kalau dinasti Turki Utsmani tidak runtuh, maka sisa negara kafir hanya sisa 1/3-nya aja. 2/3-nya negeri Islam. Kalau nggak runtuh dinasti Turki Utsmani. Ya. Yang ke berapa? 5. Mereka mengatakan lagi bahwasanya suku Quraisy suku yang paling tinggi nasabnya. Suku yang paling tinggi nasabnya. Kemudian kata sebagian ulama juga, suku Quraisy adalah mereka orang-orang yang menjadi pemegang amanat Ka'bah. Kemudian nama mereka disebut oleh Al-Qur'anul Karim. Banyak keutamaannya jemaah. Taib. Itu diantara keutamaan Quraisy. Kemudian kita lihat ayatnya sekarang. Allah berfirman Subhanahu wa taala, li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat ini, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, berkaitan dengan tadi surat apa? Al-Fil sebelumnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fil kehancuran Raja Abraha dan pasukan bergajah. Tujuannya apa? Kata ulama, untuk menjaga kebiasaan orang Quraisy yang mengadakan perjalanan perdagangan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Ya. Sehingga sebagian ulama juga mengatakan surah Quraisy ini memiliki kesambungan,
keterkaitan dengan surah Al-Fil, yaitu dari segi makna. Bahkan sebagian para ulama mengatakan antara surah Quraisy dengan surah Al-Fil itu sebenarnya satu, hanya saja dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menyebutkan nikmat mereka, diantaranya dengan dihancurkannya pasukannya gajah, Allah sebutkan kondisi mereka, bahwa mereka itu suka berdagang. Kalau sekiranya Mekah sempat dihancurkan, dikuasai oleh Raja Abraha, tidak ada lagi kebiasaan yang mereka akan lakukan berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Kenapa? Karena Mekah dikuasai oleh Raja Abraha dan akan diganti syariat haji. Kemana? Ke negeri Yaman. Karena Raja Abraha di kala itu telah membuat gereja Qolis yang tinggi jamaah. Itu untuk apa? Menyaingi Ka'bah. Itu gara-gara hasadnya. Ka'bah ingin dihancurkan agar masyarakat di kala itu pergi hajinya nggak ke Mekah tapi kemana? Ke Yaman. Tujuannya apa? Untuk menambah income kerajaan. Allah hancurkan. Dan gereja Qolis hari ini masih ada sisanya, tapi buat pembuangan sampah. Qolis tinggi, Pak. Disebut Qolis kenapa? Karena orang yang itu saking tingginya, kolan suahnya, pecinya penjatuh saking begininya. Iya, betul. Sampai tingginya itu begini loh. Apa enggak melihat ujungnya itu susah banget. Sampai pecinya ini, tokianya atau penduduk kepalanya sampai jatuh, saking tingginya. Kita kalau lihat tinggi kan gimana sih pala kita gini-gini kan? Ya kan? Kalau enggak tinggi ya paling begini. Saking tingginya begini, Pak. Tinggi sekali menaranya, Pak. Itu menunjukkan orang zaman dulu tuh kalau bikin bangunan hebat-hebat. Enggak kalah dengan masyarakat sekarang bikin bangunan. Dan kan kagak ada keren-keren dulu kan ya? Enggak ada. Mereka manjat itu. Bagaimana mereka bikin piramid, lihat bagaimana kerajaan masyarakat Tsamud, kaum Ad yang membuat rumah dari apa? Dari gunung dipahat dengan tangan. Ya. Mereka yang menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Makanya Allah katakan, li'ila fi Quraisy adalah Allah ingin menjaga kelestarian mereka berdagang dan berjual beli ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Nah, karena itu jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Quraisy. Yang para ulama mengatakan Quraisy ini siapa? Nadhr dan Bani Kinanah. Ada yang mengatakan adalah siapa? Fihr bin Malik. Intinya Quraisy adalah suku besar yang dimana lahirnya Nabi SAW, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan sifat mereka suka berjual beli. Sampai hari ini jamaah, sampai hari ini. Oleh karena itu mereka orang yang pandai dalam berjual beli, berniaga. Ya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tabaraka wa taala, ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Itu mereka berpergian di musim dingin dan musim panas. Mereka berjual beli di masa-masa itu. Perjalanan mereka itu sangat jauh, sehingga mereka butuh kepada pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Ayat ini sebagai bantahan bagi mereka yang menganggap bahwasanya kaum muslimin menyembah berhala, yaitu Ka'bah. Padahal Ka'bah itu batu-batu biasa jamaah. Dan Ka'bah itu mengalami berapa kali proses renovasi. Bahkan Ka'bah itu sering terbakar. Karena di Mekah itu dia bentuknya landai, sehingga kalau lagi banjir itu turun hujan besar, ya banyak air turun dari sisi-sisi bukit-bukit di samping Ka'bah, sehingga dihantam oleh air, temboknya roboh. Bahkan kalau sebagian dari masyarakat Quraisy ketika mereka tawaf, mereka sambil bawa kayu gaharu, ya kan, gaharu yang wangi itu, kayak seperti kemenyan bahasa kita itu. Lalu ditiup mereka, ditiup kena dinding Ka'bah, terbakar akhirnya. Kemudian terjadi peperangan Fijar. Saat Nabi usia 15 tahun di kala itu, Ka'bah terkena hantaman tombak. Tombak itu ternyata ada apinya. Kena panahnya ada apinya. Bahkan dilempar manjanik oleh masyarakat yang lainnya sehingga Ka'bah pun terbakar. Udah enggak enak dilihat. Maka terjadi renovasi di masa itu.
pada saat Nabi usia 35 tahun, dipanggillah konstruksi bangunan dari Romawi namanya Bakum. Nabi ikut bangun Ka'bah. Dan Allah perintahkan suruh sembah Tuhan pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Bukan Ka'bahnya. Ka'bah itu mulia. Tapi darah seorang muslim lebih mulia dibanding Ka'bah. Sehingga kita nggak boleh nyembah Ka'bah. Dan Ka'bah yang boleh disentuh hanya 3. Pertama, rukun Yamani, rukun tiang yang menghadap ke arah Yaman. Yang kedua, rukun Hajar Aswad, tiang di mana diletakkan batu Hajar Aswad. Yang ketiga, apa? Multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada satu space namanya multazam. Disebut multazam karena kita beriltizam di situ, meletakkan dada kita dan pipi kita sebelah kanan begini, jemaah. Kita berdoa itu diijabah oleh Allah. Selebihnya di Ka'bah tidak ada lagi disentuh untuk mengharapkan berkah, untuk ibadah, nggak ada kecuali 3 ini. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, dan multazam. Dan kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dulu Ka'bah itu bentuknya nggak begini, Pak. Nggak persegi panjang, nggak persegi 4, tapi bentuknya seperti D begini. Sehingga hanya punya 2 tiang. Selebihnya putaran begini, setengah lingkaran. Itu huruf D begini. Gitu. Ya kan? Karena orang Quraisy itu nggak punya dana, waktu itu Al-Walid bin Mughirah ya memberikan syarat kalau ingin bangun Ka'bah dengan catatan nggak boleh hasil mencuri, nggak boleh hasil makan riba, nggak boleh mahrul baghiyah, uang yang didapat dari hasil berzina. Karena dahulu perzina itu banyak di Mekah, merata di mana-mana. Sebagaimana kayak punya budak, diperintahkan budaknya berzina, lalu dapat duit dimakan oleh tuannya. Nggak boleh memberikan harta untuk Ka'bah, dibangunnya Ka'bah dari hasil berzina, nggak boleh. Itu masyarakat jahiliyah tahu, mau bangun masjid kagak boleh pakai uang hasil korupsi, mencuri, berzina, riba. Orang kita bangun masjid, uang bekas mencuri, uang bekas korupsi, cuci tangan. Jahiliyah dulu, Pak, bangun Ka'bah nggak boleh, mesti kudu yang halal, karena itu mereka uangnya kurang, ya kan? Akhirnya Ka'bah dijadikan persegi 4, lalu sisanya dibuat setengah lingkaran, namanya apa? Hijir. Orang sebut hijir Ismail, padahal hijir saja, artinya batasan. Batasan di mana Ka'bah itu luasnya, panjangnya sampai situ. Sehingga kalau kita tawaf nggak boleh dalam hijir, harus di luar hijir. Kenapa? Kalau kita tawaf itu di dalam hijir, itu artinya kita masuk ke dalam Ka'bah dan tidak sah tawafnya. Begitu. Ka'bah ini dibikin persegi 4, uangnya kurang. Ketika tahun 8 Hijriah, banyak masyarakat Mekah masuk Islam. Nabi bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, kalau kaummu belum saja meninggalkan kekufuran, kesyirikan, saya akan rombak Ka'bah sebagaimana fondasinya Ismail. Dan saya akan bikin pintu masuk dan pintu keluar. Sayangnya mereka baru keluar dari kemusyrikan. Kalau saya rombak itu Ka'bah, mereka takut keluar dari Islam. Lalu pada tahun berapa Hijriah saya lupa, pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, Ka'bah dibuat seperti bangunan Ismail. Bahkan pernah dicungkil bangunan aslinya, fondasinya sama Abdullah bin Zubair, ternyata ada batu peletakan pertama seperti punuk unta warnanya putih. Maka disitulah dipanjangkan Ka'bah, dibuat pintu masuk, pintu keluar. Itu setelah Abdullah bin Zubair mendengar hadis dari Aisyah, karena Nabi bersabda SAW, karena Abdullah bin Zubair adalah keponakannya Aisyah, anaknya Asma bintu Abi Bakar. Terjadi peperangan lagi pada masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dengan khalifahnya Abdul Malik bin Marwan. Dirombak lagi seperti bangunan Quraisy, dibikin lagi hijirnya. Berapa tahun kemudian Abdul Malik bin Marwan mengerti bahwasanya yang diperbuat Abdullah bin Zubair itu benar, maka ingin dirombak lagi, ternyata nggak jadi. Menyesallah Abdul Malik bin Marwan. Datang dinasti Bani Abbasiyah pada masa Raja Harun ar-Rasyid,
ingin merombak lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Sebelumnya minta nasihat sama Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Jangan. Nanti kerjaan para raja, para khalifah cuman memugar Ka'bah. Datang raja yang ini, Ka'bah dirombak. Datang lagi yang lainnya, dirombak lagi. Jangan, nanti hebatnya Ka'bah, karismatiknya Ka'bah akan hilang. Udah biarin seperti itu. Sampai hari ini Ka'bah seperti itu jemaah. Padahal hasilnya adalah panjang, bentuknya setengah lingkaran. Cuman ada 2 tiang, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Begitu Bang. Sehingga Ka'bah itu batu-batu biasa. Kita nggak boleh nyembah Ka'bah, kita nyembah siapa? Allah. Ini sebagai bantahan bagaimana yang mengatakan kaum muslimin juga nyembah berhala itu Ka'bah. Tidak, Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu batu-batu biasa. Sehingga lihat ketika Umar mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar? Ini alam annaka hajar. La tanfa wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuk ma qabbaltuka. Hai batu, saya tahu engkau ini batu. Gak bisa ngasih manfaat, gak bisa menghilangkan mudarat. Sekiranya aku ngelihat Nabi mencium dirimu, saya gak akan juga mencium dirimu. Dicium Hajar Aswad karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan untuk menyembah pemilik rumah ini Ka'bah. Ayat yang terakhir Allah mengatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa Allah perintahkan demikian? Karena Allah yang memberikan mereka nikmat, yang memberikan mereka makan dari kelaparan dan memberikan rasa aman kepada mereka. Kata di tafsir, makanan dan juga rasa aman nikmat yang paling besar. Kita punya negeri aman, enak kita makan. Ada makanan tapi tidak aman, gak bisa kita makan. Lihat negeri kaum muslimin kelaparan itu, subhanallah. Sampai anak-anaknya kekurangan makanan, perutnya buncit, badannya kurus. Ditambah negeri mereka enggak aman, subhanallah. Maka negeri yang aman, negeri di mana kita bisa ibadah kepada Allah Tabaraka Taala. Allah jelaskan 2 nikmat ini sebagai lahirnya bentuk peribadatan. Sebelum Allah perintahkan, setelah Allah perintahkan mereka beribadah, Allah sebutkan nikmatnya. Kenapa mereka harus beribadah? Karena mereka diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat makanan dan juga rasa aman. Sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah, mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah karuniakan mereka dengan nikmat yang banyak jemaah. Subhanallah. Siapa yang bisa menghalau datangnya Abraha kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya dari ayat ini jamaah, kita harus banyak mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun. Jangan pernah menganggap remeh nikmat Allah Tabaraka wa taala sekecil apapun. Ya. Dan juga di antara nikmat yang besar adalah nikmat makanan. Makanlah apa yang Allah mudahkan buat kita. Ya, nikmati itu sebagai bentuk nikmat dari Allah Tabaraka wa taala dan makanan itu bertasbih kepada Allah. Maka jangan sia-siakan makanan. Jangan buang-buang tuh makanan. Karena demi Allah itu akan dihisab Allah nanti pada hari kiamat. Dan juga nikmat rasa apa? Rasa aman. Nikmat rasa aman ini nikmat yang besar jamaah yang kita Allah SWT sekali lagi ya. Aman di negeri kita itu nikmat yang besar. Ya, nikmatlah. Kita mau ngaji aman, mau sholat aman, mau kerja aman, ya saking amannya orang berbuat apa yang dia mau, ya saking amannya. Padahal nikmat aman ini jangan dinodai dengan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah. Ya, bagaimanapun kondisi negeri kita di nikmat jemaah, ya jangan bikin kegaduhan di negeri kita. Makanya negeri-negeri yang kehilangan keamanan itu hidupnya nggak nikmat, susah hidupnya. Ya, nikmatnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil, saya ringkas dari surat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy dengan berbagai macam kenikmatan. Yang kedua,
an ijtima'an nasi wa ta'alufihim ni'matun minallahi azza wa jalla 'alal ibadi an yas'au ilaiha wa ila tahsiliha wa takmiliha. Bahwasanya berkumpulnya manusia dan bersatunya mereka nikmat yang besar dari Allah. Kayak kita hari ini berkumpul di masjid untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Ini nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau masyarakat kita ini bersatu, nggak berpecah belah, nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau negeri kita bersatu, nggak berpecah belah, nikmat. Kalau keluarga kita saling bersatu antara ayah, istri, anak-anak bersatu, nggak ada cekcok dengan mereka, itu nikmat luar biasa jemaah. Ya kan? Suami istri itu bersatu di atas ketaatan, saling menyokong kepada kebaikan, itu nikmat. Kata Syekh, anajtima'an nas wa ta'alufim nikmatun minallah. Berkumpulnya manusia itu nikmat dari Allah. Suami sama istri itu berkumpul di atas ketaatan itu nikmat luar biasa. Maka kata Nabi apa? Rahimallahu rajula. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail, dia salat malam. Lalu membangunkan istrinya, dipercikan dengan air kalau nggak mau bangun. Itu di atas ketaatan itu suami istri, nikmat luar biasa. Apalagi kalau anak-anak kita berbuat taat kepada Allah, nikmat. Kalau masyarakat saja berkumpul nikmat di atas ketaatan, apalagi satu keluarga yang mereka berkumpul di atas ketaatan itu nikmat luar biasa. Ya, karena dengan terjadinya perkumpulan itu di atas kebaikan akan menghasilkan segala kebaikan jemaah. Coba kalau masyarakat kita di kampung kita ini berseteru, gimana rasanya Pak? Saya kadang pulang ke Kemayoran Pak, ngeri juga. Karena sering terjadi tawuran warga. Itu hanya dipisahin sama apa? Sama got, sama kali, saling timpu. Ngeri. Tetanggaan kayak dari sini ke depan. Gitu. Sering apalagi kapan tuh terjadinya? Terkadang mau Ramadan. Mau Ramadan bukan dibuka dengan taubat sama pakai tawuran. Gara-gara petasan. Orang-orang taraweh mereka tawuran terkebal waliyadzubillah. Nah, adalah aman tuh ngeri Pak. Ya. Apalagi kalau banyaknya pencurian motor kan sampai dibikin spanduk, hati-hati curian motor. Itu tanda rasa aman itu berkurang. Baru taruh motor depan rumah, masuk dalam baru 2 menit hilang motornya, subhanallah. Makanya rasa aman ini nikmat. Bersatunya rasa keamanan itu nikmat. Berikutnya Pak. Anna tijarata minal mihani syarifah allati yuthna ala ashabiha fahum yakhdimuna an-nasa wa yajlibuna lahum hawaijahum wa bid'ahum wa badai'ahum. Lidzalika imtanallahu azza wa jalla ala Quraisyin bi an ja'alahum min ahli tijarah. Ini bagi profesi ini. Bahwasanya profesi berdagang adalah profesi yang mulia. Dan dipuji pelakunya. Kenapa? Karena dalam perdagangan ada nilai membantu manusia, memudahkan manusia. Memperjualbelikan kebutuhan manusia, bahan pokok, ya kan? Masya Allah. Makanya kalau ada orang berjualan itu kita senang kenapa? Ada kemudahan. Yang tadinya kita harus ke pasar, jadi ke pasar jauh-jauh. Ya, tetangga kita jualan, kita sokong, kita support, beli di warung-warung tetangga. Ya, mereka untung nggak gede, paling untung 1.000-2.000, masya Allah. Ya kan? Tapi mereka kan apa? Ekonomi kudu jalan. Makanya orang berdagang itu mulia di sisi Allah. Kenapa? Allah jadikan sebagai betul-betul apa? Pintu-pintu rizki. Dan berjual beli itu perkara yang dihalalkan Allah. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dengan adanya jual beli terjadinya kehidupan. Berjalannya ekonomi dengan baik. Masya Allah. Makanya orang jual beli itu Allah puji. Kenapa? Karena ada bantuan kepada manusia, memudahkan manusia. Apalagi menyediakan segala macam kebutuhan mereka. Karenanya Allah Azza wa Jalla memuji masyarakat Quraisy karena mereka berjual beli. Nah ini. Makanya kalau ada teman kita, tetangga kita punya usaha, punya dagangan, punya warung, support, beli kepada mereka. Doakan agar mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Yang keberapa sekarang? 4.
jawazus safar min ajli tijarah wa annahu la haraja ala insani fi hadha. Bolehnya bersafar dalam rangka berbisnis, berjual beli, berdagang. Misalnya jamaah ya bisnis jual beli ke luar negeri, ekspor dan impor boleh, nggak masalah. Ya, wa annahu la haraja ala insani fi hadza, tidak ada kesulitan dalam masalah ini, nggak ada kesempitan. Syariat nggak melarang, kecuali kalau pedagangnya itu ke negeri kafir, maka punya syarat akidah kudu kuat, ya kan? Usahakan sudah menikah. Karena kalau kita berdagang ke negeri kafir itu banyak syubhat. Apalagi kita belum nikah, di sana banyak wanita yang nggak pakai hijab. Terfitnah kita nantinya, betul kan? Iya. Bolehnya bersafar untuk jual beli. Kemudian poin berikutnya, wujubu ifradillahi azza wa jalla bil ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah dari segi ibadah. Terambil dari firman Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Yang berikutnya kata Syekh, annahu kullama kathuratin ni'amu 'alal abdi yanbaghi bihi an yazida fi syukri bi sarfi hadhihi ni'ami fi mardatillah. Di saat banyaknya nikmat yang kita peroleh, maka hendaklah kita memperbanyak syukur kepada Allah. Di saat datangnya nikmat yang begitu banyak kepada kita, memperoleh nikmat yang banyak, maka kita memperbanyak syukur kepada Allah. Jangan kufur nikmat. Dan menjadikan nikmat tersebut untuk mencapai ridho Allah. Dan menjadikan nikmat tersebut untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Nikmat sehat. Jadikan kesehatan kita untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Nikmat harta, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat mata untuk melihat yang halal. Nikmat telinga mendengar yang baik-baik. Nikmat mulut ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa kita diam. Semua nikmat dari Allah jadikan sebagai sebab lahirnya ketaatan kepada Allah. Jadi semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, harusnya semakin banyak bersyukur. Bukan tambah rajin maksiat, bukan. Tambah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um? Nikmat manapun yang datang kepada engkau dari Allah, engkau hadapi dengan syukur. Dan syukur itu adalah nikmat. Kita bisa bersyukur nikmat itu, kata Imam Syafi'i. Maka syukur yang datang setelah nikmat ini akan mendatangkan nikmat yang lainnya. Dan nikmat yang datang ini akan mendatangkan syukur yang lainnya. Jadi nikmat hadapi dengan syukur. Datang lagi nikmat yang lainnya, syukur lagi. Nikmat lagi, syukur terus seperti itu. Jadi tidak ada satu nikmat kecuali dengan kita bersyukur. Dengan bersyukur datang nikmat yang lainnya. Dengan nikmat yang lainnya datang lagi sifat syukur kita. Terus seperti itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi semakin banyak nikmat jamaah, semakin banyak syukur kita kepada Allah. Bukan semakin sombong, bukan semakin jauh dari Allah tabaraka wa taala, semakin mendekat, semakin merendah kepada Allah tabaraka wa taala. Sebab kalau Allah cabut satu saja nikmatnya dari kita, luar biasa kita kelimpungannya. Coba kita bangun tidur, kuping kita nggak bisa dengar satu. Udah azan belum ya? Ya kan? Bingung. Bahkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita nggak sempat minta kepada Allah. Jamaah kalau tidur bilang nggak sama Allah, ya Allah besok mata saya bisa lihat ya. Berdoa kayak gitu gak? Ya Allah besok kaki saya bisa bergerak. Kan kagak. Kita tidur aja, terkadang habis baca doa kita tidur. Bangun tidur mata bisa lihat, kuping bisa mendengar. Terkadang kita bangun dengan kokokan ayam, dengan mendengar suara azan. Masya Allah, itu nikmat jamaah. Maka semakin banyak nikmat, semakin banyak bersyukur. Kemudian poin berikutnya yang terakhir adalah dzikru fadlillahi azza wa jalla 'alal ibadi bima an'ama bihi 'alaihim min sunufin ni'am. Bolehnya menyebut nikmat Allah. Bolehnya menyebut nikmat Allah yang begitu banyak kepada para hamba. Ini dalam rangka tahadduts bi nikmatillah. Alhamdulillah Allah kasih saya kesehatan. Alhamdulillah kita bisa ini. Sebut nikmat Allah yang banyak. Dalam rangka apa?
at-tahadduts bi nikmatillah, mengenang nikmat Allah dan mensyukurinya. Dalam surat ini Allah sebutkan nikmat apa? Nikmat makanan. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kalian dari kelaparan. Menunjukkan makan itu apa? Nikmat. Makanya Allah ridho pada dalam sebuah hadis maksudnya, ketika hamba itu makan lalu mengatakan alhamdulillah, ketika hamba itu minum mengatakan alhamdulillah, Allah ridho sama sang hamba. Kenapa? Dia mensyukuri nikmat makan. Bahkan penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, yang pertama kali Allah hidangkan makanan dari hati ikan paus. Iya. Makanan dari hati ikan paus. Nah, makan ikan paus, lihat aja jarang. Hatinya Pak dikasih. Masya Allah. Itu makanan pertama penduduk surga. Ya. Bahkan di surga kita makan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa ma tad'un. Dalam surga apa yang kalian mau makan sepuasnya. Apa yang Allah berikan kepada kalian? Makan tanpa kita buang hajat. Rasa kenyangnya ditandai dengan keringat yang keluar dan itu wangi. Nikmat. Jadi makan itu nikmat. Ya. Makan itu nikmat. Enggak boleh kita kufurin nikmat Allah. Apalagi nikmat siapa? Nikmat aman, nikmat tenang. Masya Allah.